Petirtaan sumber beji di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Ngoro, Kabupaten Jombang, belum lama ini diketemukan pada Juni 2020 ketika warga setempat bekerja bakti membersihkan sendang sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi. Setelah diekskavasi oleh tim BPJB Trowulan, terkuaklah wujud petirtaan yang sangat mempesona. Luas petirtaan berukuran 17 kali 19 meter. Kemudian di tengah-tengah kolam terdapat struktur bangunan berbentuk persegi dengan ukuran 6 kali 6 meter dengan sebuah puncak di tengah bidang struktur bangunan. Semua struktur bangunan terbuat dari batu bata kuno termasuk lantai pada dasar kolam. Meski dari batu bata, namun arca yang ditemukan masih menempel pada dinding dalam kolam terbuat dari batu andesit. Arca ini berwujud Garuda yang berfungsi sebagai pancuran air yang menjorok ke dalam kolam. Di Jawa Timur memang ada peninggalan arkeologis yang berupa petirtaan, seperti misalnya Candi Tikus, Candi Jolotundo, dan Candi Belahan. Namun, semua sistem aliran air dari sumber air yang ada langsung mengucur masuk ke dalam kolam. Berbeda dari sistem aliran air yang ada di petirtaan sumber beji ini. Air yang mengalir dari sumber air ke dalam kolam terlebih dahulu melewati kanal-kanal atau lubang-lubang kecil di badan petirtaan. Sepertinya lubang-lubang kecil itu layaknya saringan sebelum air masuk ke dalam kolam. Ada saluran airnya menyembul di puncak petirtaan di tengah bangunan persegi. Ada pula saluran yang airnya mengucur dari kepala arca Garuda. Banyaknya lubang-lubang air pada petirtaan sumber beji ini menunjukkan sudah adanya teknologi irigasi pada masa lalu. Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid yang berkunjung di petirtaan sumber beji pada Jumat 15 Januari 2021 mengatakan bahwa peradaban nenek moyang sudah sangat maju di eranya. Karenanya petirtaan sumber beji ini bisa memberikan nilai lebih yang bisa dipetik oleh generasi sekarang dan mendatang, yakni adanya aplikasi teknologi air. Saya kira kan bukan hanya di sini ya, tapi di banyak sekali tempat itu terlihat peninggalan sejarah kita yang menunjukkan bahwa leluhur kita ini punya pengetahuan dan kemampuan mengelola air yang luar biasa. Dan saya nggak terlalu heran, karena asal-usulnya kan datangnya dari laut. Jadi sangat-sangat terbiasa pada manajemen air dalam berbagai macam bentuknya. Mau itu laut, mau itu sungai, mau itu danau, itu memang punya kemampuan luar biasa. Dan seperti ini, petirtaan ini kan merupakan wujud konkret ya, peninggalan dari masa lalu yang menunjukkan ya, membuktikan itu semua. Nah, satu hal yang saya kira penting dicatat untuk kita sekarang ya, untuk mengambil manfaatnya, di masa 1000 tahun yang lalu saja punya kemampuan mengelola air sedemikian rupa. Kok sekarang, di masa sekarang ini, kelihatannya kecerdasan itu agak berkurang. Karena apa? Karena bolak-balik pembangunan kan agak mengabaikan dimensi itu. Dan pengabaian ini juga tidak lain karena mengabaikan sejarah. Padahal sejarah sudah memberikan bukti yang luar biasa. Sudah menunjukkan lah dalam berbagai macam bentuknya, apakah itu petirtaan, ya, terus cara masyarakat di mana-mana mengelola air. Nah, saya kira yang paling penting saat ini adalah mempelajari kembali ya. Dan saya kira masa pandemi ini kan seperti ya, ini ada dokter nih malah. Ya, jadi tolong dikoreksi kalau keliru Pak Dokter. Kan kita lihat ya bahwa yang namanya pandemi ini, virus ini juga asalnya kan yang kita sebut itu kan zoonotic disease, penyakit yang muncul dari hewan patogen yang berpindah ke manusia. Kenapa itu terjadi? Ya karena perubahan lingkungan. Apa salah satunya perubahan lingkungan? Ya pengelolaan air.
pengelolaan air yang semula dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan banyak hal. Nah sekarang ini main bendung sana, main bendung sini, diarahkan ke sini, akhirnya apa? Banjir dan seterusnya. Yang semestinya tidak berkumpul jadi berkumpul, yaitu tadi hewan dan seterusnya. Timbul penyakit, timbul masalah dan seterusnya. Ya, jadi sejarah semacam ini menurut saya merupakan pengingat, penanda ya, bahwa kita ini nggak boleh abai. Ya. Kiranya bukan tanpa sebab mengapa air yang mengalir dari sumber air menuju ke kolam harus dilewatkan lubang-lubang kecil yang tertanam pada struktur bangunan. Air yang secara fisik sangat bening itu diduga menjadi air yang bersih dan suci setelah melalui lubang-lubang kecil yang mirip seperti lubang penyaringan. Arkeolog BPJB Trowulan Wicaksono Dwi Nugroho menduga bisa jadi di kawasan sekitar petirtaan Sumber Beji masih terdapat peninggalan arkeologi yang masih terpendam. Ya, petirtaan Sumber Beji ini kita temukan di 2019 dan terus kita kerjakan di 2020 dan nanti tahun 2021 ini kita akan terus kerjakan. Semakin nampak kemegahan dari petirtaan Sumber Beji dan kita semakin paham, semakin tahu bahwa ini bukan sekedar petirtaan begitu ya, tapi mewakili suatu petirtaan yang seperti macam taman sari lah begitu. Nah kita curiga bahwa ini merupakan salah satu bagian dari kawasan yang lebih besar lagi. Keberadaan sistem air pada petirtaan ini menunjukkan kemewahan bangunan kala itu. Hanya di petirtaan inilah yang memiliki sistem aliran air seperti ini. Petirtaan ini sangat istimewa dan diduga menjadi fasilitas kekeratonan di kawasan ini. Apalagi tidak jauh dari petirtaan ini terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kedaton. Kedaton secara harfiah bisa bermakna keraton, yang berarti sebuah pusat pemerintahan.